Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutera Tangerang. Di kali ini saya ingin berbicara tentang perubahan di dalam kehidupan kita dan bagaimana kita bisa mencoba untuk beradaptasi segera. Kita tahu bahwa belakangan ini banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Banyak perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Hal-hal yang sepertinya tidak pernah kita bayangkan sebelumnya sekarang terjadi. Dan ini sayangnya hanya dalam hitungan hari. Di dalam minggu-minggu terakhir ini begitu banyak perubahan yang terjadi. Kita lebih banyak di rumah, jalanan lebih sepi, tutupnya toko-toko maupun mal, dan di beberapa tempat bahkan orang berkeliaran ataupun berada di dalam mobil pun tidak sebebas dulu. Jadi banyak hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Banyak juga yang menjadikan kondisi ini menjadi lebih stres. Karena misalnya sudah tidak lagi bekerja, putusnya hubungan pekerjaan karena tidak lagi bisa mendapatkan nafkah. Dan juga banyak hal-hal yang awalnya bebas kita lakukan, saat ini kita tidak bebas lakukan. Kemana-mana kita sekarang menggunakan masker. Kemudian juga banyak yang terkait dengan kekhawatiran kita jika kita datang ke rumah sakit. Tidak heran di rumah sakit cukup sepi belakangan ini. Karena apa? Karena orang banyak takut ke rumah sakit. Begitu juga mungkin teman-teman saya di sini yang mengalami gangguan kecemasan. Kalau dulu sedikit-sedikit cemas lari ke IGD rumah sakit, sekarang mungkin menunda karena khawatir kalau di dalam rumah sakit tersebut banyak terdapat virus corona. Dan ini yang membuat kita menjadi lebih was-was dan khawatir. Tidak heran banyak di antara kita mengalami kecemasan dan juga banyak orang yang mengalami gangguan kecemasan sebelumnya menjadi kambuh. Lalu apakah hal ini menjadi sesuatu yang besar dan berat? Tentu. Apakah kita salah kalau kita merasakan kecemasan, rasa marah, takut, kesal, benci, apapun itu mungkin. Di saat-saat krisis seperti ini, apa yang kita alami tersebut adalah suatu hal kewajaran. Namun, yang paling penting adalah kita tidak boleh terlalu berlama-lama dalam kondisi seperti itu. Karena kalau misalnya kita berlama-lama dengan kondisi seperti ini, akan membuat kita tidak nyaman ke depannya dan membuat masalah di dalam kehidupan kita sendiri. Dalam kehidupan ini, manusia sebenarnya punya kemampuan untuk mengatasi masalahnya. Dan otak kita itu selalu berproses untuk mengatasi masalah tersebut. Tidak heran kita tetap survive dalam bertahun-tahun, berpuluh-puluh ribu tahun kehidupan kita. Dan kita harapkan kondisi ini tidak akan lama dan segera berlalu. Tapi kalau kita perhatikan, krisis selalu akan datang dalam kehidupan kita. Dan cara kita beradaptasi itulah yang membuat kita berbeda dengan makhluk lainnya. Kita kebanyakan mampu melewati keadaan ini. Tapi tentunya saya harus tekankan bahwa kita perlu belajar. Karena kalau kita tidak belajar, ya sama juga bohong. Kenapa? Karena tentunya kalau kita nggak mau belajar, dimanapun kita nggak akan bisa melakukan hal-hal baik. Apalagi misalnya berkaitan dengan kemampuan untuk beradaptasi. Lalu apa yang mesti dilakukan di awal? Pertama adalah kita menerima dulu, ya. Menerima dulu keadaan diri kita. Kalau kita bicara dengan keadaan diri kita sendiri, maka yang paling penting adalah kita belajar untuk mengatasi masalahnya itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini penting karena kalau kita mengenali masalahnya kita, maka kita akan mencoba belajar bagaimana mengatasi masalah tersebut. Tapi kalau kita tidak tahu, maka kita bingung. Kalau misalnya kita nggak ngerti gimana? Maka kita tanyakan sama orang lain. Itulah mengapa banyak dikaitkan dengan kondisi ini, kita perlu juga bertanya dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kadang-kadang mungkin tidak selalu tepat orangnya, maka kita perlu mencari orang lain untuk mendapatkan informasi. Misalnya saja ketika Anda ingin mendapatkan informasi tentang kesehatan jiwa, maka bertanyalah ke orang yang tepat. Jangan bertanya tentang masalah kesehatan jiwa ke seorang teknik sipil misalnya. Kalau misalnya berkaitan dengan cara-cara untuk mengatasi masalah kejiwaan.
Tapi kalau Anda bertanya tentang bangunan, tentunya Anda harus bertanya kepada seorang teknik sipil. Jangan bertanya ke psikiater, ke dokter jiwa, atau ke psikolog. Jadi kita harus memahami kompetensi masing-masing, dan ketika kita bertanya juga harus demikian. Ada beberapa yang bisa kita lakukan, misalnya dengan membaca buku, kemudian juga membantu diri kita dengan asupan-asupan dari video-video di YouTube mungkin. Karena saya sendiri mendapatkan banyak informasi dari artikel yang saya baca, buku yang saya baca, video YouTube yang saya tonton. Itu semuanya memberikan informasi yang baik sekali buat saya. Dan teman-teman bisa mulai belajar sedikit demi sedikit dengan menghadapi kenyataan itu. Karena kalau tidak akan ribet gitu akhirnya. Teman-teman akan bingung sendiri, gimana nih kondisi seperti ini. Satu hal lagi yang perlu saya ingatkan adalah ketika kita menghadapi masalah, ketika kita mendapatkan masalah, maka kita harus berlatih untuk melakukan respon yang rasional. Jangan terlalu reaktif. Jangan langsung fokus pada masalahnya saja, tapi lupa bagaimana solusinya. Kalau kita meresponnya dengan sangat reaktif, maka kita jadinya sangat gampang untuk mudah marah, mudah kesel, mudah bete, ya, mudah merasa bahwa ini tidak akan berakhir. Tapi kalau kita meresponnya dengan rasional, kita tangkap dulu kondisinya, kemudian kita olah, baru kita meresponnya dengan baik. Dan itulah yang biasanya saya sarankan juga kepada pasien-pasien saya. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa menerapkannya itu di dalam kehidupan sehari-hari. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau berjuang, bersemangat bersama dalam menghadapi situasi yang sulit ini. Kita bisa melewatinya, dan kita yakin kalau kita bisa melewatinya, maka manusia kita semuanya akan bisa hidup lebih lama lagi. Jangan mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi. Misalnya ada yang bilang ini bakalan kiamat, ataupun yang lain-lainnya. Kadang-kadang saya pada beberapa kasus suka membantu diri saya atau mengingatkan pasien saya ternyata terkait dengan salah satu, ya, apa yang disebut oleh Bang Rhoma Irama di dalam lagunya, ya. Stres katanya. Ya, apa obatnya? Iman dan takwa. Tak peduli miskin atau kaya, orang bisa stres, kata Bang Rhoma Irama. Jadi di saat ini apa yang dikatakan oleh Bang Rhoma Irama itu terbukti. Bukan cuma orang yang miskin, yang sedang, yang kaya juga stres sekarang ini. Semua di dunia ini juga stres. Beberapa orang bisa dengan mengatakan kepada dirinya, saya harus mempertebal keimanan saya dan ketakwaan saya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan itu kuncinya adalah yang sering saya bilang kepada teman-teman, yaitu ikhlas menerima apa adanya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, jaga jarak, gunakan masker jika keluar rumah, cuci tangan yang baik dengan air yang mengalir selama kurang lebih 20 detik. Dan mudah-mudahan segala sesuatunya akan menjadi lebih baik. Daya tahan imunitas kita akan menjadi lebih baik karena kita bisa melewatinya dengan semangat dan tetap berpikiran yang rasional. Sampai bertemu di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.